Sahabatku, kembali kita bertemu di dalam suatu informasi yang baru, berita gembira dari para siswa SMA dan SMK Logos yang ternyata pada penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, ada banyak siswa dari SMA dan SMK Logos ini yang bisa lolos di perguruan tinggi negeri. Jadi kali ini kita bahas dulu sehingga ini bisa menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi kepada siswa-siswa adik kelasan yang akan datang. Kita sengaja mengundang mereka sebagai tamu kita untuk melihat kira-kira bagaimana pengalaman dan perjalanan mereka untuk mempersiapkan kelulusan mereka di SNBP atau yang sering kita dengar istilahnya dengan bebas testing masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi baiklah, kita akan coba wawancarai mereka satu persatu dan kita lihat bagaimana persiapan-persiapan mereka untuk itu. Ini dia sahabatku, para siswa-siswi yang hadir di studio untuk memberikan pengalaman mereka dan berbagi pengalaman mereka kepada kita semuanya. Ini dia, namanya siapa? Nama saya Jonathan Raka Wicaksana, Pak. Saya Estara Perliana, Simajuntak, dari Sekolah SMK Kesehatan Logos, jurusan keperawatan. Itu namanya adalah Alda Ristiana Putri. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Maya Lestari Lubis, mengambil jurusan keperawatan. Perkenalkan, nama saya Disti Rizkiasari, biasanya dipanggil Adis. Nama saya Putri Amanda Zahra, biasanya dipanggil Manda. Coba diceritakan diterima di mana, jurusannya jurusan apa? Jadi saya untuk SNBP tahun ini, puji Tuhan saya diterima di Universitas Jenderal Sudirman di jurusan Kesehatan Masyarakat, Pak. Lulusan di Universitas Airlangga, jurusannya mengambil keperawatan. Saya lulus di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, jurusan farmasi S1. Yang di Jakarta ya? Yang di Jakarta. Saya lulus di Universitas Sumatera Utara. Di USU ya? Iya, Pak. Wah, di USU. Ini rupanya dari USU. Saya ini adalah alumni dari USU. Jadi ini menyusul nanti menjadi adik kelas saya di USU ya. Tapi di sana di fakultas apa itu? Keperawatan, Pak. Saya lulus SNBP jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga. Saya keterima di Universitas Indonesia di jalur SNBP di jurusan Fisika dari Fakultas MIPA. Kita tahu bahwa untuk kelulusan ini ada proses yang harus dijalani. Apa-apa saja yang dinilai untuk menjadi pertimbangan bisa lulus diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNBP ini. Bagaimana itu? Oh iya, baik. Sebenarnya saya dari awal kelas 10 itu saya sudah aware, udah sadar lah bahwa akan ada SNBP ini. Jadi saya mulai mempersiapkan untuk menjaga nilai untuk tetap stabil gitu, Pak. Terus juga kalau ada informasi lomba saya coba ikut kalau saya bisa. Persiapan saya sebelum ikuti SNMBP ini itu mempertahankan nilai saya dari semester 1 sampai semester 5, yaitu tetap menstabilkan nilai-nilai saya dan meningkatkan nilai saya, dan saya gabungkan dan dari situ saya bisa lolos dari SNMBP ini. Pastinya dengan nilai rapot yang bagus dipertahankan dari kelas 10, 11, 12 ditingkatkan terus menerus. Harus ada peningkatan. Selanjutnya juga ada prestasi-prestasi dari ikut berbagai lomba-lomba juga, karena kan di situ nanti ada kayak untuk menyertakan sertifikat-sertifikat lomba kayak gitu. Emang potensi utamanya itu dari nilai rapot yang emang udah diperjuangin dari kelas 10. Udah dipersiapkan ya? Iya, buat bisa ditaikin terus di setiap tahunnya sama ini karena waktu itu di kelas 10 sempat diikutin juga sama Walas lomba-lomba gitu, Olimpiade, Insight Olimpiade. Oke, jadi kalau begitu, selama persiapan mulai dari kelas 1 ini ya, atau dari kelas 10 ya, memang nilai yang kamu peroleh itu berapa rata-ratanya? Untuk rata-rata dari kelas 10 itu
masih di rata-rata 90 gitu Pak. Ke kelas 2 juga? Kelas 2 naik walaupun dikit-dikit tapi tetap stabil gitu. Saya hitung rata-rata saya hampir 89, berapa gitu. Udah saya rata-ratakan dan itu meningkat dari semester 1 sampai semester 5. Kalau saya pribadi sekitar 90-an. Oh, gitu Untuk ya? pastinya saya nggak terlalu ingat sih, pokoknya 90. Nah, tapi dia itu harus stabil gitu ya? Harus stabil, Oke. harus naik. Semester awal itu lumayan bagus, tapi mungkin pas kelas 11 sempat menurun. Sempat menurun? Sempat menurun. Apa jomblang banget atau gimana tuh? Mungkin karena persesi jadi materinya saya kurang mendalami mungkin. Apa persisnya? Satu kelas tapi dibagi dua. Dibagi dua kali pertemuan. Oh, gara-gara COVID kemarin? Iya, mungkin saya kurang begitu. mendalami materi. Terus penurunan nilai itu kira-kira bagaimana? Anjlok banget atau gimana? Tidak begitu, cuman sedikit Menurun? menurun. Kalau nilai rapot, alhamdulillah sih paling rendah cuman kayak 85 gitu. Kalau paling tinggi ada yang 97 gitu. Oh, dari 85 sampai 97 gitu ya? Iya. Kalau rapor saya ya alhamdulillah tiap tahunnya meningkat, terus rata-ratanya juga lumayan. Bagus ya? Bagus. Kalau awal-awal bagaimana? Akhirnya bagaimana? Berapa rata-rata raportnya? Awalnya masih di 80-an doang. Awalnya sekitar 83, 84-an, terus nanti naik 85, 86, terus naik jadi 90-an. Kemudian apakah juga kamu punya prestasi yang dinilai untuk kelulusan ini? Puji Tuhan ada, yaitu salah satunya debat kefarmasian se-Jabodetabek yang dilaksanakan di Universitas Pakuan kurang lebih tahun lalu. Itu saya mendapat juara 1 tingkat SMA. Tapi kalau ikut-ikut perlombaan seperti teman-teman yang lain, apakah pernah mengikutinya atau belum? Masih belum. Untuk yang SNBP saya menyertakan lomba PCC itu ada waktu itu lomba tingkat provinsi, saya mendapat juara 3. Apa itu PCC? Kayak konseling gitu, konseling kepada pasien. Karena kan saya farmasi, jadi ada lomba di bidang farmasi, itu dia kayak konseling ke pasien gitu, jadi dilombakan. Oh gitu, jadi artinya perlombaan itu dihadapkan dengan seolah-olah dengan pasien begitu ya? Iya, dengan dosen, dosennya jadi sebagai pasien gitu. Terus saya melakukan konsultasi gitu. Oh gitu, jadi itu dilakukan setingkat provinsi Jawa Barat? Iya. Dan Anda sendiri dapat prestasi ataupun peringkat berapa? Alhamdulillah dapat juara 3. Juara 3 ya? Dan ini dilampirkan juga waktu permohonan SNBP. Ada lagi prestasi yang lain yang kamu miliki? Untuk itu waktu itu ada ikut lomba Olimpiade tertulis, itu waktu itu mendapat 200 terbaik bahasa Olimpiade Indonesia. tertulis? Tapi itu bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa Indonesia. Mengenai apa? Tentang materi pelajaran gitu, kayak pelajaran biasa. Pelajaran itu dulu pelajaran apakah farmasi juga atau bahasa Indonesia Bahasa murni? Indonesia murni. Itu perlombanya setingkat apa itu? Indonesia? Ikut nasional, Tingkat nasional se-Indonesia ya? Dan Iya. dapat urutan keberapa? 200 terbaik. 200 terbaik ya? Oke, luar biasa ini Alda rupanya. Dan kalau prestasi untuk saat ini saya belum ada prestasi. Belum ada prestasi tambahan ya? Belum. Berarti murni nilai raport ini ya? Iya, Pak. Berarti ini pasti bagus nilai raportnya, makanya bisa seperti ini. Kalau di sekolah, alhamdulillah Adis dapat ranking ke-7. Tapi pas daftar SNBP tuh pas kelas 10 tuh pernah ikut olimpiade online. Tapi alhamdulillah itu juara dan itu tuh kayak tingkat nasional gitu. Pas daftar SNBP tuh dibantu juga dengan sertifikat-sertifikat. Dilampirkannya 3 sertifikat. Yang pertama itu cuman dapat ini sih 500 terbaik dari 1.500 siswa yang ikut. Senasional. Okay. Yang kedua itu dapat emas urutan ke-40-an gitu. Terus yang terakhir cuman peserta. Soalnya kata guru kalau peserta juga berpengaruh banget. Jadi pihak kampusnya tuh kayak mikir, ini anak udah dipilih sekolah buat wakilin sekolah olimpiade, berarti ini anak bisa, anak ini berprestasi gitu. Tapi waktu itu Olimpiade Bahasa Inggris. Olimpiade Bahasa Inggris? Iya. Bagaimana? Apa dapat ranking atau? Saya di top 100. Di top 100 dari 500 peserta ya? Iya. Padahal sebenarnya kalau prestasi itu, kalau biarpun di luar daripada jalur mata pelajaran itu, bisa ya? Iya, bisa. Bisa ya? Olahraga. Tapi ngomong-ngomong, ini kan ambil jurusan fisika ya? Ini seorang cewek ya?
Kira-kira kenapa bisa sampai berminat kepada jurusan fisika gitu? Karena sebenarnya saya dari SD itu suka sama astronomi, terus nyari tahu astronomi ini nih, mata pelajaran pendukungnya apa, mata pelajaran dasarnya apa, dan ternyata itu fisika. Oh, fisika ya? Dan emang semenjak kelas 11 itu saya ngerasa passion saya itu ada di pelajaran fisika. Berarti ini ada cita-cita jadi astronot gitu? Ada, waktu kecil ada. Nah, ini setelah lulus bagaimana perasaannya? Perasaannya yang pasti seneng, Pak, dan bersyukur juga sih. Nggak nyangka juga nggak bisa diterima di Universitas Jenderal Sudirman. Pilihan pertama juga, pilihan satu-satunya juga. Setelah saya lolos, saya bahagia banget bisa dapat SNMPP ini. Dan ini satu kesempatan yang bagus untuk saya. Alhamdulillah senang, pastinya bersyukur juga ya. Pastinya senang banget, terus banget, bisa membanggakan orang tua. Oh, gitu ya. Ini salah satu kepengenan saya yang udah terwujud sedikit-sedikit. Oh, begitu ya. Iya, Pak. Pacar barangkali bangga juga. Tidak ada, Pak. Oh, Seneng banget, ya? bersyukur banget, terima kasih banget kan sama Tuhan. Akhirnya dapat negeri, soalnya saya nggak pernah negeri. Nggak pernah negeri dari dulu. Bahagia banget. Bahagia banget ya, senang banget ya. Seneng banget jujur, kayak bisa keterima di UI, benar-benar luar biasa banget. Oh gitu ya. Terus ini sudah tahu nggak orang tua nih? Sudah. Sudah tahu. Bagaimana kata orang tua? Bagaimana responnya gitu dong? Responnya sih cukup seneng karena buka pengumumannya bareng-bareng kan. Pas tahu juga bareng-bareng, jadi senangnya juga bareng-bareng, Pak. Sudah orang tua juga setuju saya di Universitas Airlangga ini, dan juga orang tua saya bangga kalau saya dan mensupport saya untuk bisa ke Universitas Airlangga. Mungkin ke tetangganya juga ibu udah cerita ya? Iya udah. Oh udah. Anak saya ini lulus loh di Airlangga gitu ya? Iya. Oh gitu ya. Jadi tetangga udah pada tahu semua gitu ya? Iya. Udah tahu semua. Oke. Maka ini sudah diketahui oleh orang tua? Udah, langsung kabarin ke orang tua. Karena kan ada orang tua juga di situ di rumah, pas di rumah jadi langsung dikabarin. Terus bagaimana respon orang tua? Mama bersyukur banget, seneng banget. Terus iya, mama papa juga sampai nangis juga, mamanya juga. Mamanya sampai nangis? Oh gitu? Sampai ketahuan sama tetangga kalau kamu sudah lulus? Kalau itu langsung bilang ke keluarga besar. Mama langsung bilang ke keluarga besar. Ya begitu biasanya ibu-ibu nggak bisa mengerem mulut Iya. ya. Mereka bangga, terus nangis atau kayak ini bener anak saya kayak beneran keterima di sana gitu. Oh begitu ya, sampai nangis gitu ya? Nangis. Oh gitu. Sujud Tapi nangis gembira ya? Iya. Bukan nangis sedih ya? Bukan. Nangis gembira. Dan biasanya itu ibu-ibu udah cerita ke tetangga, apa tetangga udah tahu juga? Untuk saat ini belum, karena saya yang bilang nggak usah kasih tahu ke orang-orang. Oh mana tahu nggak benar ini gitu? Bukan, Pak. Takut sangka sombong. Oh takut disangka sombong. Iya. Iya, awalnya nggak percaya sih mama. Mama awalnya nggak percaya, kayak beneran kak ini lulus gitu di UI. Terus habis itu ya udah langsung sujud syukur, alhamdulillah nangis gitu. Nangis sampai nangis ya? Iya. Iya. Kamu kan sudah lulus. Sekarang kira-kira untuk adik-adik kelasmu, apa kira-kira pesan-pesan yang kamu sampaikan supaya mereka juga terinspirasi atau termotivasi untuk bisa berhasil seperti kamu? Untuk pesannya, terus belajar. Kalau ada info lomba, bisa langsung dikasih ke guru atau guru BK mungkin untuk minta kalau kamu siap ikut serta di perlombaan tersebut. Nanti guru-guru akan membantu dan itu bisa jadi peluang kamu juga untuk jadi juara. Jadi bisa menunjang juga menunjang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi ini. Motivasi untuk adik-adik kelas atau juga lulusan yang mau mengikuti jurusan keperawatan ataupun ingin mengikuti jalur SNMBP atau SNMBT, tetap semangat, terus selalu berusaha. Kalian pasti akan dapat jika kalian ingin mempertahankan nilai-nilai kalian. Dan untuk di jalur SNMBP yang belum lolos, kalian tetap semangat juga. Ada kesempatan lagi untuk mengikuti jalur-jalur setelahnya seperti jalur SNMBT atau jalur mandiri. Pesannya rajin belajar terus, pertahanin nilainya, terus ikut banyak lomba-lomba karena kan sertifikat lomba juga membantu sama meningkatin nilainya terus. Jangan sampai ada turun-turun, terus stabil lah gitu.
Cukup Oke. sih. Pesan dari saya, semoga adik-adik harus belajar lebih giat lagi, tingkatkan lagi nilainya. Kalau misalkan masih rada menurut kalian kurang pas, ditingkatkan lagi belajarnya. Jangan nyerah, banggakan orang tua. Untuk adik-adik kelas, pokoknya tetap semangat, jangan patah semangat karena kita tuh swasta, tetap harus semangat, terus nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau berusaha, jalur langitnya dikencengin, terus banyak berdoa, banyak beribadah, minta sama Tuhan yang terbaik. Jangan lupa juga minta doa sama orang tua, karena doa orang tua itu berkah banget. Satu lagi, kalau ada waktu luang, ikut olimpiade aja, karena walaupun cuman jadi peserta, nilai poinnya tinggi banget, pasti insya Allah lolos. Terus kalau nggak lolos jalur prestasi, masih ada jalur yang selanjutnya, jadi jangan pesimis dulu, harus optimis. Semangat! Iya, pesan saya untuk para di kelas, khususnya kelas 10, kelas 11, dari sekarang udah dipersiapkan nilai aja sih, belajar yang rajin. Terus habis itu nanti kan apalagi sekarang lagi selanjutnya UAS, itu belajar yang bener-bener, yang sungguh-sungguh, tapi jangan terlalu maksain diri juga, biar nilainya lebih meningkat daripada yang kemarin. Terus tugasnya juga dilengkapin semua. Terus kalau ada waktu luang juga jangan lupa cari-cari informasi gitu tentang olimpiade dan sebagainya. Terus habis itu kalau kepilih jadi siswa eligible juga minta restu sama orang tua, minta doa sama orang tua, karena emang doa orang tua itu yang paling kuat banget sih. Esther, begini, kamu kan akan berangkat nanti ke Airlangga. Airlangga itu tahu nggak di provinsi mana? Di Surabaya. Surabaya ya, atau di Jawa Timur, Jawa Timur, kan gitu kan? ya. Apakah kamu sudah ada persiapan untuk bisa mandiri di sana, sementara orang tua masih ada di Depok gitu, bagaimana? Sudah, saya juga sudah mencari tahu di daerah-daerah sana, dan saya juga udah persiapin untuk ngekos di sana, Oh, gitu ya. supaya lebih praktis untuk kendaraannya juga Jadi udah di searching gitu ya? Iya, udah. Udah di searching gitu, udah dapat info-infonya Udah gitu? dapat. Waduh, baru 1 hari setelah pengumuman sudah dapat semua informasinya. Saking semangatnya, begitu ya. Tapi ini kan ngomong-ngomong kamu kan berangkat ini ke Medan ya? Iya, Pak. Gitu. Apa nggak takut gitu jauh? Apa di suasana baru gitu kan? Apalagi orang Medan itu kan keras itu. Bagaimana kira-kira? Jujur sebenarnya takut karena saya belum juga pernah ke sana. Belum pernah ke Medan? Kalau ke Medan kotanya belum, Pak. Belum pernah ya, oke. Iya. Cuman karena diyakinin sama orang tua, saya juga emang niat saya ngerantau biar mandiri. Oh gitu ya. Tapi bismillah semoga bisa. Sudah ada dipersiapkan di sana, misalnya kalau di USU itu di mana indekosnya atau berapa harga indekosnya apa? Pernah udah ada searching gitu? Untuk saat ini saya tinggal sama bibi saya dulu di sana. Oh, ada bibi di sana Iya. ya, di dekat kampus gitu ya? Iya, Pak. Oh, tinggal di sana. Iya. Oh, berarti kalau gitu aman-aman saja kan gitu Iya. kan? Di Surabaya ya? Saya kampus yang Banyuwangi. Oh, kamu di kampus yang Banyuwangi? Iya. Oh, pertanyaan, ini kan jauh amat ya, dari Citayam menuju ke Banyuwangi. Ini kan lumayan jauh. Apa sudah ada di sana? Udah siap mental nggak persiapan tinggal? Kemudian bagaimana kultur atau budaya orang-orang setempat begitu? Siap. Oh, sudah siap gitu ya? Siap. Sudah di-searching ke sana bagaimana gitu? Udah. Sudah ya? Luar biasa. Oke, jadi luar biasa. Kalau seandainya memang kamu sudah bisa lulus di sana, kita juga ikut bersyukur dan berterima kasih dan bangga dari sekolah Logos ini, anak didiknya bisa lolos ke sana. Gitu ya. Tetapi biasanya kan ada ini, kalau kita sudah lolos di suatu perguruan tinggi negeri, kita itu harus menjaga nama baik. Karena kalau nama baik kita buruk, maka nanti sekolah itu tidak mau lagi menerima lulusan dari sekolah ini, begitu ya. Kalau sudah sampai di sana, sudah kuliah, tolong dijaga nama baik sekolah ini, supaya nanti adik-adik kelasmu itu juga punya peluang yang bagus, begitu ya. Oke, jadi terima kasih. Itulah tadi sahabatku, beberapa siswa dari Sekolah Logos Indonesia yang berhasil lulus ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Dan kita akan lihat bagaimana nanti apa hadiah-hadiah yang akan mereka peroleh yang kami sediakan. Dan juga kita lihat nanti bagaimana ungkapan perasaan daripada orang tuanya.
Hadiah yang terindah dari anak-anaknya adalah prestasi-prestasi yang membanggakan, mengharumkan nama orang tua. Saya, Sortaman Saragi, salam agen perubahan, tetap semangat.